Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, para hadirin wal hadirat yang hadir di studio Radio Darussalam dan para pendengar dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa kita haturkan rasa syukur kita akan nikmat-nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiyah, diberikan nikmat kesehatan, diberikan waktu luang sehingga kita bisa dan mampu untuk melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak lain tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu terus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, bahwasanya tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan untuk dunia, bukan mencari ketenaran, bukan untuk mencari popularitas ataupun apa saja yang terkait dengan urusan-urusan dunia. Dan kita tahu, ya kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka hanya untuk beribadah kepadaku, yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya apa? Harus ada pada diri kita tujuan utama kita untuk menggapai akhirat, untuk meraih surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu adalah puncak yang paling agung, cita-cita yang paling tinggi atas seorang muslim. Ya, kalau seorang muslim beribadah di muka bumi ini tujuannya hanya dunia, tidak pernah tergambarkan, tidak pernah terpikirkan olehnya kenapa engkau salat, kenapa engkau berinfak, kenapa engkau berpuasa dan seterusnya, agar dikenal. Ya, enggak demikian. Tapi tujuannya adalah untuk mencari, memperoleh kebahagiaan kelak di akhirat. Ya. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap perkara-perkara ghaibiyah, perkara gaib, yang dengan imannya itu dia mampu merealisasikan yakni terhadap perkara-perkara keimanan. Ya. Dan juga dengan sebab itu juga dia akan senantiasa terbimbing dirinya, jiwanya, akalnya. Ya, bahwasanya dia memandang dunia ini tidak lebih baik dari kehidupan akhirat. Ya. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sifatkan bahwasanya manusia ya secara tabi'iyah cinta akan dunia. Ya. Tapi walaupun demikian Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan bekal
Allah memberikan bekal, yakni akal pikiran, diberikan hati, dan diberikan wahyu oleh Allah tabaraka wa taala, Al-Quran. Ya, bahkan adanya Rasul yang diutus untuk menjelaskan apa-apa yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan dari setiap ayat per ayat diturunkan tersebut. Rasulullah SAW menjelaskan, wa anzalna 'alaika dzikra litubayyana linnas. Ya, maka dengan itu manusia mengetahui akhirat lebih baik, khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kemudian juga cinta seorang kepada akhirat, ya. Ketika seorang telah mengetahui bahwasanya akhirat adalah tujuan utamanya, sehingga dia mencintai akhirat, maka cintanya kepada akhirat, cintanya kepada akan sesuatu yang Allah tabaraka wa taala janjikan akan akhirat, yakni surga, tidak akan sempurna kecuali seseorang di dunia ini memiliki sifat zuhud. Ya, sifat zuhud. Zuhudnya artinya apa? Artinya dia memandang dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat, maka dia berusaha untuk mengejar akhirat yang kekal abadi, yang lebih baik. Maka dia tidak terpedaya dengan dunia. Maka kata Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah. Maka zuhudlah kalian di dunia ini, niscaya Allah tabaraka wa taala akan mencintai kalian. Dan zuhudlah, izhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kalian apa yang ada di sisi manusia, maka niscaya pun akan mencintai kalian. Ya, tidak berarti apa yang telah jelaskan oleh para ulama kita tidak semata-mata meninggalkan dunia, tidak demikian. La salah pula, ya. Kata-kata zuhud meninggalkan dunia. Ya, karena dunia adalah malapetaka, enggak perlu dicari. Ya, biar hidup apa adanya saja. Nah, ini adalah keliru. Ya, harus dicari dunia, tapi dunia tidak lebih adalah wasilah. Maka kata para ulama kita, ketika seorang telah memahami bahwasanya dunia tidak lebih baik dari akhirat dan tidak akan pernah dicapai kebaikan akan akhirat seseorang hamba kecuali dia memiliki sifat zuhud, ya. Zuhud di dunia tidak akan terrealisasi melainkan setelah dia memandang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap insan, setiap orang yang beriman, ya, yang dia beriman kepada Allah, maka dia harus memiliki sudut pandang. Dan pernah juga kita telah sampaikan apa sudut pandang itu. Yang pertama, ya, sehingga dia betul-betul sempurna akan keimanannya terhadap akhirat. Ya, karena bahasan kita pada kali ini adalah adrar hubbud dunia. Bahaya, malapetaka, kebinasaan seseorang yang mencintai dunia. Maksudnya mencintai dunia yang berlebihan. Ya. Yang dikhawatirkan itu adalah ketika seorang cinta dunia, mungkin kalau ketika dia cinta dunia akan rusak hartanya misalnya, ya, atau kedudukannya, hilangnya popularitas dan semisalnya. Itu masih kecil. Tapi ketika dia cinta dunia, itu merusak agamanya. Merusak agamanya. Ini yang parah, ini yang bahaya. Karena Rasulullah SAW pun senantiasa berdoa, wala taj'alid dunya wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah kami ini musibah
di dalam agama. Ya. Maka ketika seorang sudah mencintai dunia dan dia mengabaikan akan akhirat, lupa akan agamanya, tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasulnya, ini musibah sudah. Boleh jadi dia akan terjatuh kepada kekufuran. Boleh jadi ia akan terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada kemaksiatan, kefasikan, kemunafikan, bahkan kekufuran. Waliyadzubillah. Kalau ini sudah terjadi, bahaya. Maka penting bagi kita, bagi seorang muslim, bagi seorang beriman, pertama dia harus memandang dunia ya adalah sesuatu yang mudah hilang. Dunia sesuatu yang musnah, mudah lenyapnya, ya. Atau juga dunia adalah sesuatu yang kurang, tidak sempurna atau hina. Apalagi kalau kita melihat persaingan, ambisi dalam mendapatkan hal-hal yang berkaitan masalah dunia. Bahkan kata para ulama, dunia adalah tempat kesedihan. Ya, dunia itu tempat kesedihan, tempat kesengsaraan. Ya. Bahkan akhir dari semua masalah dunia adalah kebinasaan, adalah kenisbian, adalah kefanaan. Ya. Yang bahkan juga diikuti dengan penyesalan, diikuti dengan kesedihan. Maka orang yang mengejar kenikmatan dunia, ya, tidak lepas dari tiga keadaan. Tidak lepas dari tiga keadaan. Ya. Pertama apa? Senantiasa cemas dia. Cemas sebelum dia meraih dari dunia. Kemudian resah. Resah ketika dia meraihnya. Resah, gundah gulana ketika ia saat meraihnya. Dan bahkan ia bertambah sedih setelah ia mendapatkannya, setelah ia meraihnya. Nah, ini yang harus difahami oleh seorang hamba yang beriman. Pasti ini yang akan didapatkan, pasti ini akan dirasakan oleh orang-orang yang menjadikan dunia segalanya dan mengabaikan dunia. Maka ini harus dipandang oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ini dia pandang model ini keadaannya, insya Allah dia akan selamat. Dia akan selamat. Ya, harus dia pahami dunia nggak ada apa-apanya. Panah, hina, lenyap, hancur, mudah. Ya, masalah rezeki saja kadang-kadang, Bapak Ibu semua rahimakumullah, kita mengharapkan rezeki itu datang pada kita. Kadang-kadang rezeki seseorang itu sudah di depan matanya, sudah dapat, tahu hilang begitu cepat. Nah, karena itulah dunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sifatkan. Ya, duit sudah di tangan, tahu-tahu hilang, jatuh atau terbakar, atau ada yang mencurinya. Dan itu banyak terjadi. Nah, mungkin pada diri kita pun demikian, pernah kita rasakan. Kemudian yang kedua, seorang hamba yang senantiasa yakin dan dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya akhirat itu sesuatu yang pasti akan dia raih, akan datang, kekal abadi. Ya, dan kebahagiaan, rahmat, karunia terhadap akhirat tersebut khairun, lebih baik, mulia. Ya.
Dan tentu apa yang diraih oleh seorang akan akhirat tersebut tidak ada bandingannya dengan dunia. Berbeda, lebih baik. Ya, maka dikatakan dunia ya enggak seberapa dibanding dengan akhirat. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala sebutkan tadi yang kita sebutkan dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu, apabila seorang lebih mengutamakan sesuatu yang fana, ya, atau sesuatu yang nisbi, yang tidak sempurna, maka ini menunjukkan, mengindikasikan ketidaktahuan dirinya, ya, atau kebodohan dirinya terhadap sesuatu yang lebih utama. Mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, mana lebih kekal, dia tidak bisa membedakan. Ya. Dan juga jika ia tidak tahu, maka ini merupakan indikasi ia tidak menginginkan sesuatu yang lebih utama. Ya. Dia tidak menginginkan sesuatu yang lebih utama. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, kalau seorang tadi menganggap dunia lebih baik, ya, kemudian akhirat dia abaikan, dia memandang ini tidak lebih utama dari dunia, maka kedua hal ini bisa dipastikan menunjukkan bahwasanya iman seorang hamba tersebut dhaif, sangat-sangat lemah. Ya, imannya lemah, pun demikian akal serta hatinya. Ya, sebab orang yang mengejar dunia, ya, berambisi terhadap dunia, dan dia pasti akan lebih memprioritaskan dunia ketimbang akhiratnya. Ya, maka ia tidak luput dari kondisi apakah ia percaya bahwa apa yang di akhirat itu lebih mulia, lebih baik, lebih utama, lebih kekal daripada ada apa-apa yang ada di dunia, ataukah ia justru percaya atau justru ia tidak percaya dengan hal tersebut. Artinya janji-janji Allah terhadap surga yang Allah janjikan kepada orang yang mencari akhirat. Boleh jadi nggak percaya, nggak beriman. Dan banyak di tengah kalangan orang-orang yang notabene-nya Muslim, mereka ingkar akan adanya hari berbangkit, akan adanya surga dan neraka, terutama yang dihembuskan oleh orang-orang orientalis, orang-orang yang berpikir dengan akal-akal mereka, tidak berpijak kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pada akhirnya apa? Mereka menjadi orang-orang yang ateis, tidak beragama, atau paling tidaknya liberal. Liberal itu apa? Ya, mana yang mendewakan akal. Ya, mendewakan akal. Akal adalah segalanya di dalam memutuskan setiap perkara. Ya. Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dengan istilah lain atau bahasa lainnya, orang yang lebih mengutamakan dunia
daripada akhirat ya disebabkan oleh yakni dua faktor yang sangat mendasar. Ya, dua faktor yang sangat mendasar. Pertama, imannya lemah. Yang kedua, otaknya, akalnya telah rusak. Ya. Imannya lemah dan akalnya rusak. Oleh karenanya dengan kita terus bermujalasah, duduk dalam majelis ilmu, senantiasa membaca Al-Quran dengan penjelasannya, tafsirnya dan seterusnya, hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan setiap masalah yang ada dalam Al-Quran, apakah perkara tauhid, perkara keimanan, perkara yakni ibadah, perkara surga dan neraka, masalah nikmat dan azab, ya, maka dia atau seorang hamba akan terus dia mempelajari, terus membenahi dirinya, ya, membenahi dirinya agar dia betul-betul memperoleh sesuatu apa yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan untuk akhiratnya. Ya, dia belajar, ya. Makanya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, niatkan, pertama niatkan kita belajar ini ikhlas lillahi azza wajal, mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak minta dipuji, tidak minta mencari sesuatu dari dunia yang sedikit ini. Yang kedua, harus kita niatkan, kita belajar tidak lain dan tidak bukan adalah raf'ul jahli, menghilangkan kejahilan, kebodohan kita, ya, akan perkara-perkara yakni agama ini. Ya, perkara agama banyak Bapak Ibu, perkara ibadah, tauhid tadi, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada yakni adab kubur, keimanan kita kepada Nabi dan Rasul, ya, iman kita kepada para malaikat, ya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, ya, akan menjadi tebal, ya, iman kita, makin kuat pula keyakinan kita terhadap akhirat. Ya, kemudian apa? Ketika seorang mengutamakan dunia tadi apa? Akalnya rusak. Akalnya rusak, tertutup karena telah dijejali akan dunia. Maka sungguh alangkah ruginya, ya. Alangkah ruginya ketika dua hal tersebut ada pada diri kita. Ya. Rugi Bapak Ibu sekalian rahmani wa rahimakumullah, ya. Oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala diberikan kemudahan terus untuk belajar, ya. Jadilah sedikit, sejam belajar, harinya 2 jam, ya. Mudah-mudahan ini akan dapat mengokohkan keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mencampakkan, mereka melemparkan dunia di belakang punggung mereka, ya, di belakang punggung mereka. Rasul dan para sahabat demikian. Dan mereka memalingkan hati mereka dari dunia. Dan mereka juga mengabaikan dunia dan tidak merasa nyaman dengannya. Ya. Ya. Dan mereka meninggalkan dunia dan tidak mengejarnya. Ya, ini Rasul, ini para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga apa? Bagi mereka dunia tidak lebih adalah penjara. Dunia tidak lebih adalah penjara, bukan surga. Bukan surga. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum itu apa? Senantiasa menonjolkan sifat-sifat zuhud mereka. Ya.
Zuhud dalam arti yang sebenarnya. Seandainya mereka menginginkan dunia, maka niscaya mereka akan mendapatkan apa yang disenangi, ya, dan apa yang mereka inginkan, maka mereka akan dapatkan. Tapi mereka tidak tergoda dengan hal-hal tersebut. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bahkan ditawarkan apa? Kunci-kunci perbendaharaan apa? Dunia. Bagaimana Rasulullah SAW ketika ditawarkan? Beliau terima? Enggak. Beliau tidak menerima, bahkan beliau menolak. Ya, harta, wanita, tahta. Ya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, misalnya ini contoh salah satu ya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, wahai Muhammad, ya, kalau engkau ingin dunia, kami akan berikan semuanya. Ya, harta akan kita berikan, wanita kita carikan yang paling cantik, ya, semuanya akan kita datangkan. Dan engkau akan menjadi pemimpin. Asal engkau meninggalkan dakwah tauhid, mengajak manusia beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kalaulah seandainya kalian bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah tauhid, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah tabaraka wa taala, mempercayai akan perkara-perkara akhirat. Semua tadi yang disebutkan adalah dunia, perbendaharaan dunia, ya. Dan juga para sahabat, mereka tidak terpengaruh dan tidak menukar akhirat mereka dengan dunia. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya dunia hanyalah tempat berlalu saja, tempat melintas, tempat persinggahan, bukan tempat apa? Menetap, bukan tempat yang kekal abadi yang ada di dalamnya. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi bahwasanya dunia adalah tempat kesedihan, tempat kesengsaraan, bukan tempat kebahagiaan. Ya. Sebagaimana juga dikatakan dunia tak ubahnya seperti awan di musim kemarau. Ya, tidak ubahnya seperti awan di musim kemarau yang membumbung ke langit. Namun hanya sekedar melintas, kemudian ditiup angin dia akan menghilang. Itulah dunia. Itulah dunia. Maka dunia tidak lebih adalah khayalan. Ya. Sesaat yang belum juga kita puas menikmatinya, tiba-tiba diumumkan untuk berangkat menuju ataupun dia harus pergi ke tempat yang lain. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Malid dunya. Malid dunya ma'ana wad dunya. Innama mathali wa mathal dunya kamathil raqib dhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha." Kata Rasulullah SAW, apa artinya dunia bagiku? Ya. Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia adalah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon, istirahat sejenak, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Inilah dunia. Ya, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Baik Bapak Ibu
rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pendengar dimanapun berada, a'azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Dalam hadis lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang dunia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi. Wa ashara Yahya bis-sababah fil yammi falyanzur bima tarji'. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, melainkan salah seorang di antara kalian meletakkan jarinya. Ya, Yahya maksud di sini ada seorang perawi dengan telunjuknya ke laut, fil yam. Apa yang dibawa oleh jari tersebut? Ya, maka tentu sangat-sangat sedikit. Ya, laut yang luas dan yang menempel di jari itu adalah dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yunus yang maknanya apa? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan, ya, yang kami turunkan dari langit, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman yang ada di atas muka bumi ini dengan subur. Dengan sebab apa? Dengan sebab air tersebut. Maka di antara ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, artinya memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab, ya, maka kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman tersebut tanaman yang sudah disabit seolah-olah belum pernah tumbuh kemarin, ya. Kemudian kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kepada orang yang berfikir. Dan ada lagi dalam surat Al-Kahfi, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang maknanya, dan buatkanlah untuk mereka, yakni manusia, perumpamaan kehidupan di atas muka bumi ini, ya, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga ia menyuburkan tanaman-tanaman yang berada di bumi, kemudian tanaman-tanaman tersebut menjadi kering, ya, menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan tetapi amalan kebajikan yang terus akan mengalir lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia menjadi harapan. Nah, ini dia hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hakikat dunia. Ada khabar, ya, khabar yang mutawatir dari para ulama salaf mengatakan, mereka mengatakan, apa kata mereka? Bahwasanya cinta dunia, hubbud dunia, aslu al-khati'ah. Bahwasanya cinta dunia itu adalah induk biang dari semua kesalahan, induk dari semua dosa, dan bahkan merusak agama. Cinta dunia, hubbud dunia. Dan ini kata para ulama ditinjau dari berbagai macam, yakni segi. Ya, ditinjau dari berbagai macam segi.
Baik, kita akan selesaikan ada beberapa poin. Ya. Pertama, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Ya, padahal kita tahu bahwasanya dunia di mata Allah Tabaraka wa taala adalah hina. Ya. Sangat-sangat hina di mata Allah Tabaraka wa taala. Dan bahkan mengagungkan dunia adalah termasuk dosa besar. Karena dia termasuk adalah sesuatu yang direndahkan Allah Tabaraka wa taala. Ingat, mengagungkan dunia termasuk dosa besar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengutuk, memurkai dan membenci dunia. Ya. Kecuali yang ditujukan kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya. Oleh karena itu barang siapa yang mencintai apa yang dimurkai Allah, yang dilaknat Allah Tabaraka wa taala, ya, maka hakikatnya dia telah berhadapan dengan Allah Tabaraka wa taala dan dia berada di atas kemurkaan, berada di atas kebencian Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika seorang mencintai dunia dengan cinta yang berlebihan tentunya, maka dia menjadikan dunia sebagai tujuan. Ya. Sebagai tujuan dan menjadikan amal dan ciptaan Allah Tabaraka wa taala yang seharusnya menjadi apa? Dunia itu adalah sarana untuk meraih akhirat, untuk meraih surga Allah Tabaraka wa taala, menjadi kepentingan dunia, yakni apa? Menjadi tujuan utama. Artinya apa? Kalau demikian adanya seseorang telah memutarkan sesuatu yang menjadi sarana menjadi tujuan. Ini ya bahaya. Oleh karena itu kata mu'allif di sini ada dua persoalan. Ya, ada dua persoalan. Pertama, menjadikan wasilah sebagai tujuan. Wasilah, dunia sebagai wasilah akhirnya, tapi dijadikan sebagai tujuan. Yang kedua, menjadikan amal akhirat itu tidak lebih sebagai alat untuk meraih dunia. Akhirat menjadi sarana untuk meraih dunia. Ya. Menjualkan ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia. Ya, itu di antaranya. Maka kata para ulama ini adalah keburukan. Ini adalah keburukan yang terkebalik, ya tak? Ya, terkebalik dari berbagai macam sisi. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam surat Hud, Allah Tabaraka wa taala menyatakan man kana yuridul hayatud dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Kata Allah Tabaraka wa taala, barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepada mereka yang ada di dunia ini, mereka akan kami berikan. Wa hum fiha, adapun mereka, keadaan mereka di dunia ini la yubkhasun, tidak dirugikan sedikit pun, kata Allah Tabaraka wa taala. Ketika mereka menginginkan dunia beserta perhiasannya, maka kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kelak di akhirat mereka enggak dapat apa-apa. Ilan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan terhapuslah apa saja yang telah mereka upayakan dari dunia ini. Dunia sebagai wasilah mereka jadikan tujuan.
Akhirat sebagai tujuan utama kita hidup dijadikan sarana untuk meraih dunia. Ini kebalik namanya. Maka kata Allah, wa habita ma sana'u, terhapus semua. Sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Ya, di atas muka bumi ini. Wa batilum ma kanu ya'malun. Batal semua, enggak dianggap, percuma dari semua apa yang telah mereka kerjakan. Karena semua mereka putar balikan. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mencintai dunia membuat manusia tidak sempat melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya. Apa itu? Akhirat. Sehingga apa? Mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau dunia ini sudah terbuka, itu bahaya. Makanya ketika Allah tabaraka sebagai indikasi tanda cinta Allah tabaraka wa taala kepada hambanya, wa idza ahabballahu 'abdan hamahu minad dunya. Di antara tanda indikasi Allah tabaraka wa taala cinta kepada hambanya, maka Allah akan menahan dirinya dari dunia, dari fitnah dunia. Ditahan, tanda Allah cinta. Ya. Kalau Allah bukakan dunia, dibuka. Ya. Ini bahaya. Sisip dikit apa? Istidraj. Dibukakan dunia, lupa akan akhirat. Karena fitrahnya manusia begitu. Ya, kemudian yang kelima, cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita yang paling besar. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, wa man kanat akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tujuannya di atas muka bumi dunia, ya, maka Allah tabaraka wa taala akan mencerai beraikan semua urusannya. Tujuan kita hidup dunia ibadah loh, tapi ketika niatnya untuk dunia, Allah akan cerai beraikan semua urusannya dan akan menjadikan kefakiran di matanya. Kedua, pelupuk matanya, fakir sepanjang. Melihat uang, punya mobil, punya motor baru, stres, sakit hati. Punya mobil, pingsan, misal begitu kan. Alhamdulillah. Ya, dalam urusan dunia itu kata Rasulullah SAW, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang berada di atas kalian dalam urusan dunia, ya. Dalam urusan dunia. Wala tazdaru fa huwa ajdaru nikmat Allah. Agar kalian tidak mencela akan nikmat Allah. Itu lebih baik kata Rasulullah SAW, agar kalian tidak mencela akan nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala. Ya. Tapi urusan akhirat, masya Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ketika teman rajin sholat 5 waktu, oh kita rajin, kita lebih awal datang ke masjid. Kajian, masya Allah duluan, semangat. Dia baca Quran, kita baca Quran. Dia hafal 1 juz, kita 2 juz. Ya kan? Gitu caranya. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Ya, manusia ini sudah Allah tabaraka wa taala tetapkan akan rezekinya di dunia ini. Sudah ditakar dan tidak pernah akan tertukar. Ya kan begitu. Ya. Maka kita berusaha dapat, alhamdulillah. Enggak dapat, ya alhamdulillah. Ya.
Dan barang siapa yang niatnya tujuannya untuk negeri akhirat, ya, maka Allah tabaraka wa taala akan mengumpulkan semua urusannya, ya, menjadi kaya di dalam hatinya, ghina fi qalbihi, kaya dalam hatinya, dan dunia akan mendatangi dirinya dalam keadaan berlutut, dalam keadaan hina dina, ya, itu dia. Kemudian yang keenam, cinta dunia adalah orang yang paling banyak disiksa oleh dunia. Orang cinta dunia tersiksa dia dengan dunia, ya, daripada ketika dia ia disiksa dengan dia mencintai dunia secara berlebihan, disiksa ya pada 3 keadaan sebagaimana telah kita sebutkan tadi, ya, 3 keadaan. Kemudian ia disiksa di dunia dalam bentuk usaha, kemudian kerja keras untuk mendapatkannya, kemudian dia berebut dengan sesama pencinta dunia, bersaing, saling sikut, saling fitnah sana, saling fitnah sini. Wah, si fulan, wah, apa? Agar dia mendapatkan dunia. Itu di dunia. Di akhirat apa? Disiksa di alam barzah. Di kubur disiksa, di akhirat apa lagi? Kemudian yang ketujuh, bahwasanya pencinta dunia pasti mereka akan mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Adalah orang-orang yang paling bodoh, kata Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya SAW. Paling bodoh, paling idiot, ya. Sebab apa? Ia lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan. Ya, dunia khayalan. Walaupun hakikatnya dia kenikmatan yang diberikan tidak lama, sebentar. Kenikmatan adalah dia merasakan ketika orang yang masih jaya itu antara 30 sampai 40 50 tahun. Nah, sudah 50 ke atas sudah mulai makannya sudah milih-milih, ya nak. Kemudian andai pun dia memiliki harta yang lebih banyak, yang dia pakai sedikit, ya, enggak banyak-banyak. Iya. Kemudian lebih mengutamakan tidur daripada terjaga, bangun malam. Lebih mengutamakan apa? Bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal abadi. Kemudian lebih mengutamakan rumah dengan segera rumah, ya, dengan segala pernak-perniknya yang dia itu akan binasa, ya. Sementara dia menukar kehidupan yang kekal abadi dengan kehidupan yang sesaat, ya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan kesenangan dunia yang singkat. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, muhibbud dunya la yanfaq min thalath. Kata Ibnul Qayyim, muhibbud dunya la yanfaq min thalath. Bahwasanya orang yang cinta dunia itu tidak akan lepas dari 3 hal. Hammun lazimun wa ta'abun daimun wa hasratun la taqtadi. Ya. Kata beliau, pencinta dunia itu tidak akan lepas dari 3 hal. 1, kesedihan, kegelisahan yang tidak akan pernah hilang, ya, terus menerus, ya, akan dia rasakan. Kemudian keletihan, capek yang senantiasa istimrariyah, terus menerus capek. Siapa mengurus dunia capek, ya, carinya capek, jaganya capek, belum lagi macam-macam segala macam fitnah dan seterusnya, capek. Kemudian penyesalan yang tidak akan pernah berhenti, ya. Oleh karena itu, ketika seorang memahami tujuan hidup dunia adalah ibadah, maka dia akan berhenti untuk mengejar dunia atau cinta dunia. Oleh karena itu, wajib
dia akan menghabiskan waktunya. Ya, seorang yang ketika dia sudah cinta dunia, dia akan menghabiskan waktunya untuk dunia. Adapun orang yang mengerti, mereka akan betul-betul memaksimalkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak tertipu dengan dunia, sehingga ia lalai, ya, senantiasa ingat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, itu dia. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang beriman yang benar keimanan mereka, maka mereka tidak suka dengan kedudukan dan jabatan. Karena kecintaan manusia kepada jabatan, kecintaan manusia kepada kepemimpinan akan membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kerusakan. Ya. Juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang demikian itu karena mereka cinta kepada dunia, kepemimpinan, kedudukan, jabatan, yang itu semua merupakan sumber malapetaka, sumber kejahatan, sumber kezaliman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ma dhi'bani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil ma'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Ya, kata Rasulullah SAW, dua serigala yang lapar dilepas di tengah kumpulan-kumpulan kambing. Ya. Kira-kira bagaimana kalau ada serigala yang lapar, ada kambing di tengah-tengah tempat mereka berkumpul, ya, ada serigala yang lapar, kemudian ada kambing. Wah, ya, asli ladas jadi gitu ya, makannya tetebaknya. Ya, tidak bersisa, teko tulang ini dimakannya sakingnya. Itu keadaan serigala yang lapar. Maka kata Rasulullah SAW, itu tidak lebih berbahaya, tidak lebih rusak dibandingkan dengan sifat tamak rakus manusia terhadap dunia dan kedudukan. Ketika manusia sudah cinta dunia, rakus, tamak akan dunia, apa yang rusak? Rusaknya apa? Agamanya. Parah. Kalau tadi kambing selesai. Ya, cuman kambing yang mati, ya kan. Adapun kalau seorang sudah cinta dunia, tamak rakus akan dunia, binasanya apa? Agamanya, akhiratnya. Halal haram hantam. Ya, go ahead kan begitu ya. Jong kita go ahead. Masa apa go ahead? Tancap gitu ya. Terus. Nah, itu dia. Ya wallahu a'lam bissawab. Kalau nak teruskan tidak sudah lagi. Insyaallah kita cukupkan apa yang kita sampaikan pada malam ini, bahwasanya hubbud dunya itu adalah ad-darar. Darar sangat berbahaya. Artinya cinta dunia secara berlebihan. Maka sebagaimana telah kita sampaikan tadi, orang harus paham dunia adalah nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan, tapi bagaimana kita memfungsikannya, dan akhirat adalah tujuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup, fadhal kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak Ustadz. Ya. Saya tuh punya tetangga, tapi selalu dia itu mengimbit-ngimbit tanah. Itu katakan
serakah petomak itu. Nah, sudah tuh jalan itu tidak mau dibenarkan, saya terus. Dia tuh orang kaya Pak Ustadz, bedengnya banyak, tapi tidak mau ngurusi. Malahan tanah saya dia embeknya. Nah itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Masya Allah. Nas'alallah alaihi wassalamah wa hadanallahu wa iyyah. Wa hadanallahu wa iyyana. Ya. Atau hadanallahu wa iyyahu. Ya, jadi kita senantiasa berdoa kepada Allah al-afiyah wassalamah, kebaikan, keselamatan diri kita, dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada kita dan juga saudara kita yang mungkin menzalimi kita atau masyarakat. Ya, idealnya ketika seorang itu muslim, dia beriman kepada Allah tabaraka wa taala, maka dia wajib memberikan hak tetangga atas yang lainnya, ya kan? Bahkan dalam banyak riwayat bahwasanya seolah-olah dalam hadis Rasulullah SAW itu memberikan wasiat seolah-olah tetangga itu adalah orang yang dapat mewarisi. Kenapa? Menunjukkan akan betapa agung kedudukan tetangga atas yang lainnya. Ya, artinya mereka mendapatkan hak bagaimana ada tetangga dan juga memberikan, apalagi dia seorang muslim, ya, dapat hak, apalagi kalau masih keluarga, ya, hak tetangga, hak muslim, hak keluarga, ya kan gitu, ya. Kemudian kalau ada tetangga kita yang demikian, kalau mampu dinasihati, ya kan, dinasihati agar dia sadar itu adalah kesalahan, ya, kesalahan atau kezaliman. Karena kezaliman itu tidak hanya hari ini, tapi kezaliman hari ini ada kezaliman esok di akhirat, akan dituntut, ya kan, akan didapatkan oleh orang yang menzalimi, ya. Apalagi orang yang dizalimi tidak ikhlas dan dia berdoa. Maka kata Rasulullah SAW, wattaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian akan doanya orang-orang yang terzalimi, ya, karena antara dirinya dengan Allah tabaraka wa taala laisa lahu hijabun, tidak ada hijab batas. Artinya ketika dia berdoa, doanya dikabulkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian lagi juga disampaikan, orang-orang seperti itu kalau dia zalim, ngambil tanah wong lain, itu besar dosanya. Sedikit dia ambil, dia akan dipikulkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya, dipikulkan kepadanya, akan dipikulkan. Ya, kelak di akhirat, karena dia telah mengambil hak orang lain. Ya. Enggak boleh, apalagi kalau sudah jelas ukurannya dan seterusnya. Ya, kalau memang mungkin bisa disampaikan, dinasihati, sampaikan, ya, karena itu lebih baik. Tetapi kalau tadi kita ikhlas demi kemaslahatan umum misalnya, dan kita tidak rugi dengan sebab tanah kita hilang tadi, maka ini masya Allah jariyah akan terus mengalir buat kita. Nah, itu dia, jariyah akan terus mengalir. Kita mati tapi pahalanya buat kita tanpa kita sadari. Ya, wallahu alam bissawab. Fadhal. Fadhal, masih ada? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ingin tanya, berhubung Ana ini seorang karyawan di perusahaan dan juga seorang pedagang Ustaz. Jadi Ana memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama Ustaz, Ana ini kan kerja berdagang ya, itu ada kondisi di mana jam telah mendekati waktu sholat. Ana merasa mungkin bisa menyelesaikan satu transaksi lagi sebelum masuk sholat. Akan tetapi ketika Ana datangi, ternyata muadzin telah mengumandangkan iqamah. Apakah ini merupakan tanda bahwa Ana mulai mencintai dunia secara berlebihan, walau Ana sering
mengingat akan maksudnya waktu salat atau akhirat? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua Ustaz, bahwa Ana ini kan juga sekaligus seorang karyawan di perusahaan. Nah kemudian Ana pernah pulang pada pukul 17.45 atau jam 6 sore kurang seperempat. Nah kemudian Ana pulang dan Ana berniat langsung menuju untuk mengikuti kajian. Akan tetapi jalan macet dan azan maghrib telah dikumandangkan. Jadi Ana harus mendahulukan sholat maghrib dulu atau tanggung Ustaz untuk langsung ke tempat kajian. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Iya, Masya Allah, pertanyaannya mumtaz. Iya. Jadi, ayolah ikhwafillah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ketika seorang telah memiliki mengetahui akan kewajiban seorang muslimah akan betapa besar kedudukan salat itu yang dia harus kerjakan di waktunya, maka seyogyanya seseorang mengerjakan pada waktunya, ya. Karena kata Rasulullah SAW, seutama-utama salat itu adalah di awal waktunya. Maka ketika seorang dia mampu melakukan itu, maka dia kerjakan. Dia lakukan fattaqullaha mastata'tum, ya, dia kerjakan. Nah, tapi kalau dia di perusahaan, karyawan perusahaan yang di situ dia memiliki tanggung jawab besar, artinya tidak bisa diwakilkan. Ketika diwakilkan ketika diwakilkan akan kacau, misalnya akan terjadi penyimpangan, kesalahan dan semisalnya. Maka wallahu a'lam bissawab, selagi itu justru akan mendatangkan mudarat, ya ingat ya, mendatangkan mudarat besar, maka dia melakukan tanggung jawabnya itu tadi, melakukan tanggung jawabnya. Tapi kalau seandainya bisa, maka dia kerjakan, ya, kerjakan yang utama, mengagungkan perintah Allah tabaraka wa taala, mengagungkan perintah Allah tabaraka wa taala, ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, kalau seseorang ya ingin mengerjakan salat, kemudian sisi lain dia ikut kajian di suatu majelis ilmu misalnya, akan tapi suara azan telah berkumandang, maka apa yang dia kerjakan, dia lakukan memenuhi panggilan azan, ya, memenuhi panggilan azan terlebih dahulu, karena Allah tabaraka wa ta'ala telah memanggil itu. Ketika seorang berniat untuk belajar tadi, maka sesungguhnya hakikat dia telah mendapatkan dua keutamaan, dua pahala mengerjakan salat di awal waktu, kemudian pahala ingin menghadiri majelis ilmu. Dengan niatnya itu dia mendapatkan pahala, ya, innamal a'malu binniyat, ya. Dia berusaha ingin hadir di tempat majelis ta'lim, tempat waktu, dan datang ke situ dia salat berjamaah. Ternyata karena macet misalnya, dia nggak mungkin untuk bisa salat di tempat kajian, tempat waktu. Maka di situ ada masjid, dia mampir salat 5 waktu, salat berjamaah dia dapatkan. Kedua, niatnya untuk hadir dalam majelis ilmu dapat, ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ya. Dia dapat pahala sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya, thayyib. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ustaz, terkadang ada pikiran-pikiran negatif yang terlintas. Apakah pikiran negatif tersebut dari hati yang kotor atau hanya dari was-was syaitan? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khairan.
Iya. Jadi ketika seorang dalam hatinya ada was-was ataupun bisikan-bisikan, ya, maka itu hakikatnya adalah pada diri kita, memiliki pada diri kita ini aslinya memiliki nafsu, jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Ya. Ya, karena kita tahu jiwa kita ini ada yang jiwa yang mutmainnah, ada jiwa yang lawwamah, kemudian yang ketiga adalah jiwa yang la'ammaratun bisu, yang senantiasa mengajak, menyuruh, membisikkan kepada keburukan. Ya. Maka kita katakan bahwasanya ini adalah ketika ada pikiran yang jelek atau semisalnya ini itu adalah bisikan jiwa kita yang buruk, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Ya. Ditambah dengan apa? Syaitan. Syaitan yang tidak pernah berhenti, syaitan dari kalangan siapa? Jin, iblis, yang tidak pernah bosan-bosannya, ya, baik dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, bawah, atas, semuanya dia menggoda manusia untuk terjatuh kepada dosa. Ya, nggak pernah berhenti, non-stop. Jin, syaitan dari bangsa jin, non-stop. Dan juga syaitan dari bangsa manusia pun demikian. Dan syaitan dan jin dari bangsa manusia ini lebih berat, nggak pernah berhenti untuk menggoda manusia, mengajak kepada kebinasaan, dosa dan seterusnya. Ya, oleh karena itu tidak ada hal yang paling utama kita selamat dari itu semua melainkan yakni membentengi diri kita dengan keimanan yang kuat, ilmu yang kokoh. Dengan sebab itu akan lahir rasa takut kita kepada Allah tabaraka wa taala. Akan lahir rasa takut kita kepada Allah tabaraka wa taala. Karena tidaklah akan lahir rasa takut itu melainkan orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala menyatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ya di antara hamba-hambaku yang paling takut kepadaku, kata Allah Jalla wa Ala, al-ulama, adalah orang yang berilmu. Adalah orang-orang yang berilmu. Ya, semoga dengan terus kita belajar, makin bertambah ilmu kita, makin kuat keimanan kita, akan lahir rasa takut kita dan akan kita meninggalkan segala macam sifat-sifat buruk yang mengajak kita kepada keburukan dan ya was-was yang atau berpikir yang negatif atau semisalnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bahasan adrar hubbud dunia, ya, bahaya dari cinta dunia. Ya, pada kajian terakhir ini saya simpulkan bahwasanya yang harus kita pahami, tujuan utama Allah tabaraka wa taala ciptakan kita di atas muka bumi adalah apa? Ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya maka dunia itu adalah wasilah, sarana saja untuk meraih akhirat, meraih kecintaan Allah, mencari ridho Allah tabaraka wa taala. Jangan dibalik dunia sebagai tujuan, bukan, ya, nggak boleh dibalik dunia sebagai tujuan. Ini adalah kekeliruan sangat fatal. Ya, ketika dia menjadikan dunia sebagai tujuan, fatal, bahaya. Ya, dia akan tersiksa, sengsara, menderita dengan sebab hal tersebut. Yang kedua, hendaknya seorang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama.
menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, bukan akhirat dijadikan sebagai mencari dunia. Tidak boleh akhirat dijadikan untuk sebagai sarana untuk mencari dunia, ya. Itu adalah fatal. Maka orang-orang yang benar, mereka menjualkan dunia untuk akhirat mereka. Menjualkan dunia untuk akhirat mereka, ya. Menjualkan dunia yang fana untuk akhirat yang kekal abadi. Wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang disampaikan pada malam ini bermanfaat. Bila benar itu datang dari Allah tabaraka wa taala, bila keliru itu semata adalah kekurangan dari saya pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel menggemakan tauhid, menebar sunnah.